Halo Sobat Gadget, balik lagi sama aku Irfan. Kali ini aku mau ceritain ya pengalaman aku atau suka dukanya ya pakai si Poco C75 ini setelah 1 bulanan. Ya, ini salah satu HP entry level yang lagi hype banget. Buat kalian yang penasaran nih apakah HP ini layak untuk dibeli atau cuma bikin kecewa doang, ya udah yuk simak aja videonya sampai habis. Kita masuk nih ke suka yang pertama pakai si Poco C75 ini. Yang pertama itu layarnya 120Hz, mulus banget. Jujur aja buat HP di harga segini punya layar dengan refresh rate 120Hz itu udah mewah banget menurut aku. Scrolling sosmed, main game ringan atau nonton drama Korea tuh semuanya jadi serba smooth. Suka yang kedua tuh ada di RAM dan storage-nya yang ya cukup gede lah ya. Poco C75 ini punya varian RAM 6GB dan 8GB. Plus storage-nya tuh lega sampai 256GB. Buat kalian yang suka install aplikasi atau simpan file-file besar, nggak bakal kehabisan space lah. Bahkan ada fitur RAM virtual yang bisa bikin multitasking jadi lebih lancar. Ya walaupun menurut aku kayak RAM virtual tuh memang termasuk gimmick juga nggak sih? Ya udah kita lanjut, nggak perlu khawatir juga kalau harus nyimpen foto, video, dan dokumen penting dalam jumlah yang banyak. Gue sempet install beberapa game dan aplikasi edit video dan performanya masih stabil-stabil aja selama 1 bulanan ini. Bahkan saat dipakai multitasking sambil streaming musik dan buka browser, ya nggak ada masalah berarti di Poco C75 ini guys. Suka yang ketiga tuh ada di kamera utamanya yang 50MP. Ya lumayan lah ya untuk HP harga 1 jutaan. Kamera 50MP ini udah lumayan banget. Hasil fotonya oke kalau cahayanya cukup. Nih ya, kalau cahaya cukup. Cocok buat update feed Instagram atau bikin story. Ya kameranya nggak malu-maluin lah ya. Ditambah lagi ada fitur AI yang bikin fotonya tuh lebih cerah dan warnanya tuh lebih hidup. Buat yang hobi selfie, kamera depannya juga oke, meskipun yang nggak terlalu oke banget gitu ya, biasa-biasa aja. Gue sempet coba foto pemandangan di pagi hari ini, dan hasilnya tuh cukup detail untuk diupload tanpa perlu editan tambahan sedikit pun. Terus kita masuk ke suka yang ketiga tuh ada di segi baterainya. Ini menurut aku baterai ini cukup awet dengan kapasitas yang gede banget ya, 5610 mAh. HP ini bisa tahan seharian lebih lah buat pemakaian normal, dari pagi sampai malam ya nggak perlu ngecas lah. Cocok banget buat kalian yang sering mobile dan gak suka bawa-bawa powerbank kemana-mana. Gue sempet pakai ya buat nonton YouTube nonstop sekitar 10 jaman loh, dan baterainya tuh masih tersisa. Gila nggak sih awetnya. Selain itu HP ini juga nggak cepet panas ya, meski dipakai kayak streaming dan main game dalam waktu cukup lama guys. Jadi ya ini mantep lah kalau untuk ketahanan baterai dan suhunya. Suka yang kelima tuh ada di bagian desainnya ya. Meskipun bodinya ini plastik, Poco C75 ini menurut aku udah cukup modern lah kalau untuk urusan desain. Pilihan warnanya itu menarik dan nggak kelihatan murah. Plus HP ini tuh cukup ringan, jadi enak dibawa kemana-mana. Gripnya juga nyaman ya untuk digenggam, jadi nggak licin lah waktu kita pakai tanpa case kayak gini. Finishing belakangnya ini juga punya tekstur halus yang nggak bikin gampang terlihat kotor dan nempel sidik jari guys. Dan ya menurut aku ini cakep lah untuk desainnya. Di suka yang keenam nih ada di segi harganya yang menurut aku ini cukup terjangkau dengan fitur mewah yang dikasih sama Poco C75 ini. Kalau kita lihat fitur yang ditawarkan Poco C75 ini termasuk worth it banget. Layarnya tuh udah 120Hz, RAM-nya besar, storage-nya luas, baterainya juga awet banget. Biasanya cuman ada di HP kelas menengah, tapi Poco ngasih semua ini di HP kelas entry levelnya. Ini bikin HP ini value-nya tuh jadi lebih tinggi untuk harga HP 1 jutaan. Jadi di suka yang ketujuh ini ada di bagian UI-nya atau OS-nya. Dia pakai MIUI, itu user friendly banget menurut aku. Mungkin kalau usernya Xiaomi ya nggak perlu ditanyakan lagi lah gimana MIUI tadi. Jadi Poco C75 ini dilengkapi dengan MIUI versi terbaru yang memberikan pengalaman pengguna tuh jadi lebih nyaman. Fitur-fitur seperti game turbo juga ngebantu banget ya waktu aku main game, jadi lebih lancar. Selain itu update software-nya juga cukup terjamin lah kalau untuk MIUI ini, dibanding dengan beberapa merek lain di kelas yang sama guys. Nah tadi kita udah ngomongin suka-sukanya pakai HP Poco C75 ini. Sekarang kita masuk ke bagian dukanya. Tapi ini disclaimer dulu ya, buat kalian yang nggak sependapat sama aku, bolehlah ditulis di kolom komentar. Bisa jadiin referensi juga buat teman-teman yang mau beli HP ini. Karena emang kan experience atau suka duka pakai HP itu beda-beda setiap orangnya guys.
Jadi kalian bisa tambahin aja di kolom komentar. Nah, kita masuk ke duka yang pertama nih, ada di bagian layar yang menurut aku nih ya, untuk HP harga 1 jutaan udah ngasih Full HD, sedangkan di Poco C75 ini masih SD+. Aku sendiri sih memang nggak terlalu terganggu buat layar ya, tapi buat kalian yang biasa pakai HP dengan layar full HD, mungkin bakal ngerasa kurang tajam aja lah nih layar di Poco C75 ini. Apalagi kalau kalian sering nonton video atau main game dengan grafik yang tinggi, ya bakal ngerasa apa ya, annoying gitu, ngeganggu banget gitu kan. Kadang kalau kita zoom foto, detailnya juga kurang maksimal, untuk baca teks-teks kecil juga ya di dokumen tuh terasa kurang nyaman aja. Warna di layar HP ini juga kurang vivid lah kalau dibandingkan layar jenis AMOLED, tapi ya itu balik lagi ke harganya yang cuma 1 jutaan. Terus kita masuk nih ke duka yang kedua. Jadi di duka yang kedua ini ada di bagian pengisian dayanya. Ya gimana ya, ini pengisian daya nih cuman 18 watt doang. Ngecas HP ini tuh butuh waktu yang lumayan lama banget guys. Kalau lagi buru-buru rasanya ya aku pengen ngomel aja gitu waktu ngecas HP ini. Apalagi kapasitas baterai ini gede ya, 5600 ya, sekian mAh tadi. Untuk ngecasnya tuh ya jadi makan waktu gitu ya, kayak 0 ke 100% tuh aja bisa makan waktu sekitar 2,5 jam coba. Jadi saran aku kalau kalian mau beli HP ini ya harus sabar gitu. Aku aja kadang ngecas tuh ya wajib di malam hari biar pagi itu bisa dipakai gitu guys. Kadang kalau aku lupa ngecas tuh jadi ya suka sebel lah gitu. Mau ngecas ya ngisinya tuh lama guys, cuma 18 watt maksimal pengecasannya. Masuk ke duka yang ketiga nih, ada di speakernya yang masih mono. Buat yang suka dengerin musik atau nonton video tanpa earphone, speaker mono ini nggak terlalu memuaskan guys. Suaranya kurang impresif, apalagi kalau lagi rame. Ya kalau mau kualitas audio yang lebih oke, aku saranin pakai earphone atau speaker eksternal. Volume maksimalnya juga di HP ini tuh nggak terlalu keras, jadi nggak cocok lah buat kalian yang suka party kecil-kecilan pakai HP ya, dengerin musik di tongkrongan lah. Aku nggak saranin pakai HP ini, karena ya suaranya kurang memuaskan menurut aku. Saat dipakai untuk teleponan juga di tempat yang bising tuh suaranya ya kurang keras lah untuk HP Poco C75 ini. Nah, kita nih masuk ke duka yang keempat. Jadi duka yang keempat itu ada di bagian performanya. Ya, ini kalau memang untuk performanya menurut aku memang kurang oke. Ya, meskipun memang performa chipsetnya itu oke untuk kebutuhan harian. Ingat ya, kebutuhan harian. Jadi Poco C75 ini emang agak ngos-ngosan kalau dipakai untuk main game berat dengan settingan tuh grafis yang tinggi atau high. Jadi memang menurut aku ini lebih cocok buat game ringan atau game-game casual gitu ya. Aku aja main Genshin Impact itu di settingan low masih ada stuttering atau frame drop di HP ini gitu ya. Tapi kalau buat untuk main Mobile Legends atau Free Fire tuh masih aman-aman aja kok, asal settingannya tuh kalian sesuaiin. Jadi emang saran aku kalau memang kalian cari HP untuk ngegame, kayaknya ini memang ya nggak masuk kriteria lah. Kalian harus cari opsi yang lain guys. Di duka yang kelima ini ada di bagian kualitas kamera saat kondisi low light. Meski kamera utama ini 50 megapiksel, tapi hasil fotonya kalau di kondisi minim cahaya tuh kurang memuaskan banget. Noise-nya lumayan terlihat dan detailnya jadi berkurang drastis daripada kondisi waktu daylight atau cahaya yang cukup ya guys ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak kalau mau foto-foto di malam hari tanpa pencahayaan tambahan. Mode malamnya emang sedikit ngebantu ya, cuman emang nggak bisa dibandingin hasil fotonya sama hasil foto waktu di kondisi daylight atau cahaya yang mumpuni gitu guys. Jadi saran aku kalau mau foto-foto cari tempat yang terang sih. Dah itu aja sih memang kekurangan di kamera HP ini untuk HP 1 jutaan. Ya kita balik lagi lah ya sama harga di HP ini, nggak bisa komen lebih juga guys. Terus di duka yang keenam, HP ini belum punya NFC. Jadi buat kalian yang sering pakai pembayaran digital atau butuh transfer data pakai NFC, sayangnya di Poco C75 ini belum mendukung fitur ini. Agak disayangkan sih, karena beberapa kompetitor di kelas yang sama sudah mulai menyematkan NFC di produk mereka. Tapi kenapa ya di Poco C75 ini nggak ada gitu? Jadi kalau kalian tipe yang suka sering pakai e-money atau ya butuh e-money buat untuk tap jalan tol ya, kalian harus cari relatif lain, jangan pilih HP ini. Dan kita masuk ke duka yang ketujuh atau duka yang terakhir. Untuk duka yang terakhir ini sebenarnya relatif sih, tapi buat yang udah biasa pakai HP dengan bezel yang tipis akan keganggu banget sama bezel di Poco C75 ini nih. Lihat aja nih. Apalagi ini HP masih pakai layar jenis water drop kayak gini ya, yang lain udah pakai punch hole, dia masih pakai water drop gitu. Ya padahal brand lain di harga yang sama udah banyak yang pakai layar dengan jenis punch hole, tapi nggak tahu kenapa Poco ini ya minimal layarnya keren lah gitu ya. Ya tapi kalau kalian bisa ngehiraukan atau terbiasa dengan hal ini, ya ini HP udah oke sebenarnya. Jadi suka duka pakai C75 itu tergantung ekspektasi kalian sih menurut aku. Kalau kalian butuh HP dengan performa oke, baterai awet, dan fitur yang lumayan lengkap di HP harga sejutaan,
Poco C75 ini worth it banget ya, tapi ingat ya, ini bukan untuk buat ngegame ya, kayak performa tadi yang performa oke, maksudku untuk pemakaian sehari-hari lah, kayak sosmed, atau browsing ya, atau nonton YouTube, streaming video tuh udah oke banget. Tapi kalau kalian tipe yang nggak bisa kompromi soal layar yang tajam, atau pengisian daya cepat, bezel tipis, atau performa untuk ngegame, mungkin kalian perlu cari opsi lain. Ya, nggak cocok sih sama HP yang ini nih. Sebagai HP entry level, Poco C75 ini jelas punya keunggulan di beberapa aspek menurut aku ya, terutama di layarnya yang 120Hz, kapasitas baterai yang cukup besar, tapi ada juga beberapa kekurangan yang mungkin jadi deal breaker buat sebagian orang. Sekian cerita aku kali ini. Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat soal Poco C75 ini, tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe biar aku makin semangat buat konten kayak gini. Sampai jumpa di next video Sobat Gadget. Thank you.